Kenapa banyak orang miskin? Nah, kenapa banyak orang miskin? Salah satunya disebabkan banyak masyarakat kita ini curang. Dia sebetulnya punya kemampuan untuk beli makan, tapi berbuka dia di masjid tiap bulan puasa, Pak. Itu curang. Orang berbuka di masjid itu kan diperuntukkan sebetulnya kan bukan untuk masyarakat tempatan, Pak. Ada orang tidak sempat dia pulang, singgah dia ke masjid. Rupanya habis dilantak masyarakat tempatan berlima, dia anak beranak, sore udah kumpul di masjid semua, Pak. Nggak masak selama 30 hari, wah, selamat makannya. Curang nggak tuh, Pak? Curang tuh, Bu. Diumumkan tiap hari Bapak Ibu kita kebutuhan berbuka puasa. Kadang ada orang yang tidak sempat pulang sholat maghrib di sini. Ternyata banyak, Bu. Curang masyarakat nih. Dia yang melantak ramai-ramai situ, Pak, duduk, Pak. Anaknya 5 orang, Bu, enak tanggung banyak makan lagi. Ada yang sore udah ngambil, Pak. Dibawa tekonya dari rumah, disalinnya teh es tuh, bawa pulang. Banyak yang curang, Bu. Kita ini itulah. Sayang kalau kita tidak belajar akhlak dari Nabi ini, Pak. Ternyata di masyarakat kita itu masih terjadi orang-orang yang curang tuh. Cobalah, Bu, ya. Padahal dia mampu. Ada kupon sembako, Pak. Dia pula paling dulu ngambil. Jangan coba nak dikasih. Diserangnya RT langsung, Pak. Ini tidak adil namanya nih Pak RT. Ngapa ibu tuh dapat saya ndak? Ayang ngomong itu gelang tak tanggung besar ya, Pak. Nah, itu curangnya kita. Jadi kadang ya, Bu, ya itulah yang harus kita Bu, ya mulai evaluasi lagi, Pak. Kenapa sholat kita ini tidak mendatangkan ketenangan jiwa? Takutnya kita masih berbuat curang. Nah, sholat nggak masalah lagi nih. Sholat udah bagus, ngaji udah bagus, curang nih ya. Kadang kan, Bu, data dari nasional waktu COVID kemarin kan ada yang salah itu, Pak. Jadi akhirnya dapatlah orang kaya bantuan langsung tunai kadang. Nama dia yang dapat. Cuma kadang orang kaya ini tidak mau ngasih, Pak, ke orang yang membutuhkan. Disitulah, Bu, ya, kita itu dituntut jiwa kita ini orang Islam yang kafah itu maksudnya. Janganlah sampai kita berbuat curang. Baru rahmat turun. Kalau orang jujur-jujur aja, Bu, misalnya ingat saya pernah cerita tentang Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid itu, Bu, ya, sampai banyak orang minta doa sama dia. Pedagang langka tuh, Bu. Dia dagang sesuai dengan kualitas, sesuai harga. Ini 300 dirham, ini 600 dirham, ini 900 dirham, sudah ada harga semua. Dan dia juga menampung kalau orang menjual. Jadi ada ibu-ibu mau menjual barang sama dia. Ditanyanya ke ibu tuh, berapa ibu mau jual? 200 dirham aja, Pak. Tambah lagi, Bu, barang ibu ini bagus. Kalau 300, Pak, masih jauh lagi tuh, naikkan lagi. Di mana ada pedagang macam itu? Kita kapan perlu, Pak? Itu skodi belum terjual lagi. Ini gaya menjatuhkan barang nih, Pak, menjatuhkan harga. Itulah gaya kita tuh. Gimana supaya membeli sama orang semurah mungkin, dan itu dianggap prestasi, Bu. Misalnya ada tetangga suaminya sakit, dijualnya rumahnya, itu azab tuh, Pak, habis. Dan kalau ditanya orang, berapa Bapak beli rumah nih, Pak? Coba tebak, berapa saya beli? 800 juta, Pak. Salah, 200 cuma. Kok bisa, Pak? Laki sakit kemarin, masuk awal bros, nggak ada biaya lagi, ditawar rumah sama saya entak harganya, dan itu kita anggap prestasi, Pak. Kita, Bu, ya, kalau mau menolong orang tuh, berapa harga yang sepantasnya, segitu dibeli. Kalau kita kan enggak, memang dientaknya barang orang, dan bangga dia bisa membeli seperti itu. Nah, itu kecurangan. Jadi suatu kali Yunus bin Ubaid ini kedatangan orang belanja, karena orang azan asar ditinggalnya lah, disuruhnya lah keponakannya melayani orang.
Setelah itu habis sholat asar dia pulang, Bu, berpas-pasan dia sama ibu yang belanja di kedai dia, Pak. Ditanya, jadi belanja, Bu? Jadi, Pak, apa yang mana ibu beli? Yang ini. Berapa ibu beli tadi ini? 600 dirham. Ambil balik duit ibu 300 lagi, ibu. Ini cuma 300. Tuh, Pak, kan? Jauh dari kecurangan. Kalau sempat kita tuh, Bu, langsung dipuji tuh, Pak, yang jualan tuh, bagus kok ya gitu jualan. Maka terbakar tiap sebentar pasar tuh gara-gara itu loh. Mall jarang terbakar, Pak. Mall tuh karena sudah ada harganya. Ini harganya, nih diskonnya. Tapi kalau yang pakai tawar-menawar, akhirnya banyak konsumen yang kena tipu jadinya, Pak. Berapa mau kena nih, Kak? 350, tawar lah nih. Gimana mau nawar lagi, Bu? Barang 90.000, tahu 350, suruh kita nawar. Gimana coba, Pak? Itu tuh yang bahaya. Yang iya-iya aja lah berjualan. Maka saya tidak heran, Pak, kenapa tiap sebentar terbakar pasar yang tawar-menawar lah, banyak terbakar. Tapi mall jarang terbakar. Paling sesekali kita dengar mall Borobudur, cuman mall bangkrut ada. Tapi kalau misalnya mall terbakar jarang. Datang orang ya, dia batu semuanya. Apa beda macam pasar pusat nih dulu, kan? Batu semua, lewat juga. Habis, Pak. Batu semua tuh. Pasar atas Bukit Tinggi itu bolak-balik itu, ganti lagi, tukar, bakar lagi, ganti lagi, bakar lagi. Ya karena kadang dapat orang-orang dari dia diintainya, Bu, orang-orang yang tidak tahu harga, kasihan jadi Pak. Kadang dia berdagang tuh, Bu, macam baik betul, Pak. Sebetul sama orang tidak segini saya jual nih, Bu. Ini karena kita udah kenal. Justru udah kenal tuh azab kita dibuatnya, Bu. Kan sering pakai lapis-lapis bahasa macam itu tuh, Bu. Jadi rahmat tidak akan turun kalau kita masih curang. Yang kedua, Bu, rahmat itu, kenapa Rasulullah itu menjadi rahmat? Rahmat tidak akan turun kalau kita masih suka menipu. Apa beda curang sama menipu? Kalau curang itu perbuatan, kalau menipu itu ngolah orang pakai kata-kata, itu menipu tuh. Ibu ngurus surat-surat, bisa tolong lah ya Pak ya, dia surat-surat saya. Itu pula lah, Bu, agak susah lah sekarang ya, itu ngolah orang pakai kata-kata. Ibu mau cepat, iya. Ini saya bantu aja nih, Bu ya, ini minta maaf saya ini. Ada uang Ibu 1 juta, hari ini bisa saya siapkan, Bu. Tapi Ibu jangan bilang sama orang, akan inilah gaya nih, Pak ya. Padahal memang gratis, Pak. Itu namanya tipu daya. Pakai kata-kata ngolah orang. Masih ingat saya tuh, dia donatur di masjid, Pak. Cuman uang ini halal aja semua, ini pun halal. Saya ingat betul tuh, Bu. Barang itu orang yang punya nelpon. Pak Haji, itu gambar barang udah saya kirim. Setor aja lah ke saya 80 juta. Iyalah saya coba dulu. Karena dia sudah punya link di Jakarta, Pak, dikirimnya gambar itu ke Jakarta. Langsung nelpon orang Jakarta. Berapa barang nih Pak Haji? Udahlah 125 aja. Berarti udah untung 45. Masih aman nih Pak, tidak ada masalah. Udah dapat 45, diteleponnya orang yang punya barang balik, Bu. Aduh, tidak masuklah harga segitu. Yang betul-betul aja lah. Berapa nih? Itu yang ngolah tuh, Pak. Udahlah Pak Haji 70 aja, dia dapat 55. Saya nih Ustadz, duit ini pun untuk bayar utang masjid juga. Itu maka kadang susah kita tenang di masjid sekarang, buat tadi duit apa disumbang orang kadang, Pak, kan. Duit subahat nih ya, ada masuk juga ke masjid kan. Tapi ada dua pendapat ulama tuh, Bu. Ada yang tidak membolehkan, ada yang satu lagi mudah-mudahan dengan uang-uang subahat dia tuh tertunduklah hati dia nanti untuk menerima hidayah. Itu ada juga macam itu. Jadi kalau misalnya orang, kan sedangkan orang Quraisy saja dulu, Pak, waktu merenovasi Ka'bah itu, Bu, karena itu rumah suci, apa pesan mereka?
Jangan sampai kalian bangun rumah suci ini ada uang haram di dalamnya. Orang Quraisy sendiri, orang Yahudi, orang jahiliyah tuh, untuk bangun masjid tidak boleh masuk uang lain selain uang yang baik-baik. Kalau sekarang ini karena ada pendapat seperti itu ya masuk semua, Bu. Itu susah ya. Akhirnya payah orang zikir tenang di masjid, Pak ya. Karena ada entah uang sabu, uang narkoba masuk ke dalam, uang judi masuk ke dalam, uang korupsi, sudah nipu orang, dapat tanda tangan, disumbangnya ke masjid. Sementara kata Allah apa, Bu? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik, dia hanya menerima yang baik. Masuk yang buruk, itu susah itu jadi. Nah, jadi orang penipu daya ini juga masih banyak di kalangan umat Islam.